dalam berbudidaya supaya budidaya kita sesuai dengan pertama musim dan iklim dan pasaran yang mempunyai peluang besar di pasar yang untuk kita pasarkan. Kelompok Tani Jaya Tani berada di Desa Sambilawang. Adapun batas Desa Sambilawang untuk sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukabares dan untuk sebelah selatan berbatasan dengan Desa Melati. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Kota Cilegon, sedangkan untuk batas sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Waringin Kurung. Adapun susunan pengurus diketuai oleh Bapak Amirul Faruk, sedangkan bendaharanya oleh Bapak Hairudin dan sekretarisnya oleh Bapak Syahdu. Kelompok Tani Jaya Tani memiliki luas lahan seluas lebih kurangnya 22 hektar. Kemudian kita juga termasuk di dataran rendah. Dengan demikian kita menggunakan benih yang cocok untuk dataran rendah. Dan juga kami memiliki anggota sebanyak 20 orang yang aktif dalam bertani. Dan kelompok Tani Jaya Tani juga mempunyai nomor register yaitu 3604062000802. Bisa dicek secara online bahwa kelompok tani kami sudah terdaftar. Kemudian komoditi yang kami kembangkan, yang kami budidayakan diantaranya adalah, mungkin sudah paham ya, kalau misalkan budidaya ada tanaman pangan, ada horti. Nah, kita bagi-bagi horti dengan tanaman pangan. Namun beberapa varietas yang kita tentukan jenisnya, ada beberapa varietas yang kita tidak tentukan. Seperti kalau cabai, kita budidaya cabai itu udah termasuk endemi mungkin kalau di sini ya, karena banyak orang bermasalah ketika tidak makan cabai. Tetapi ada komoditi yang kita tentukan marketnya, pasarnya. Kalau cabai tidak perlu ditanyakan lagi marketnya, kita dijual di pasar tradisional atau di supermarket itu bisa. Dan sekali lagi banyak orang bermasalah ketika satu hari tidak mengkonsumsi cabai. Tapi berbeda hal dengan komoditi yang lainnya, seperti kita juga tanam melon, anggur. Orang tidak bermasalah kalau tidak makan melon sehari. Orang tidak masalah ketika tidak makan anggur dalam sehari. Namun kita upayakan dalam rangka memilih produk unggulan, yaitu sistemnya adalah kita dari hilir ke hulu, bukan dari hulu ke hilir. Kita cari marketnya, kemudian kita budidayakan. Petani dimanapun kalian berada, kita sekarang sedang di tengah-tengah kebun cabai milik anggota kelompok Tani Jaya Tani. Bisa dilihat view-nya, ini cabai yang sengaja kita uji coba untuk kelayakan ataupun cocok atau tidaknya di lahan yang kita tanami ya. Karena kita mungkin kalau di Kabupaten Serang ini ketinggiannya di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi kita pilih benih yang sesuai dengan dataran rendah. Nah, edukasi yang selalu kita tekankan kepada seluruh anggota kelompok tani bahwa di masa sekarang ini pupuk semakin menggila harganya. Bahkan bukan hanya petani yang nggak kebeli, kiosnya pun nggak kebeli. Ya, berbeda halnya dengan pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi itu memang bagus diterapkan, diaplikasikan ke tanaman pangan seperti padi. Namun untuk tanaman horti itu kurang maksimal. Namun bagus ya, tetap kita berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan pupuk subsidi. Nah, biasa kita menggunakan pupuk non subsidi yang harganya sekarang melonjak tinggi. Namun edukasinya adalah seluruh anggota
harus mahir membuat pupuk sendiri ya. Karena kalau kita belajar di salah satu tokoh Jadam, yaitu natural farming, bahwa apa yang ada di sekitar kita ini bisa digunakan untuk pupuk ataupun untuk pangan, nutrisi, kebutuhan tanaman. Ya, kita kembali lagi ke organik atau pupuk hayati karena memang mahal pupuknya. Jadi teman-teman selain membudidaya juga tidak kebeli pupuk, mereka juga sedang belajar terus mengupgrade diri untuk mampu membuat pupuk organik atau pupuk hayati dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi bisa dilihat ini beberapa petak ada dikelilingi di border dengan paria. Ya, parianya juga sama. Ini minim sekali menggunakan pupuk kimia ya. Karena memang mahal. Tapi mahal, ini kesempatan atau peluang saya selaku ketua untuk memberikan pembinaan bahwa kita bisa membuat pupuk sendiri ya, pupuk organik atau pupuk hayati. Ini salah satunya pupuk organik, namanya PSP, pupuk organik fotosintesis. Kegunaannya buat mempersubur tanaman seperti ini. Jadi bahan-bahannya cuman telur, micin, sama saus tiram. Jadi takarannya cuman 3 botol ini, 1 telur, 1 sendok micin dengan 1 sendok saus tiram. Kalau untuk jadinya mungkin warnanya merah. Ini baru 4 hari. Kalau jadi bisa setengah bulan ataupun sebulan, tergantung terik mataharinya. Ini ada pohon durian. Karena memang kita selain menanam tanaman pangan dan horti, kita juga menanam buah-buahan seperti durian. Ya, karena saya juga lihat ini ada peluang. Peluangnya adalah kita menggunakan sistem ataupun bisnisnya yang merupakan star bisnis. Star bisnis itu dimana kalau ada produk atau komoditi yang lagi booming, kita kejar. Bukan hanya berbagai jenis pohon durian, bisa dilihat di sini. Banyak ya, sampai ke bawah itu durian. Juga ada buah naga, kemudian juga ada yang sedang booming porang, walaupun marketnya belum jelas ini porang. Ya itulah bahwa anggota-anggota kelompok tani Jaya Tani tidak ketinggalan informasi ya. Kita tetap melakukan yang namanya star bisnis bintang namanya. Jadi semua bisnis yang sedang booming kita kejar, jadi tidak ketinggalan. Terus kita lanjut lagi di sini, selain kita tadi cabai keriting, kemudian pohon buah durian, ada kelengkeng, ada lemon, kemudian di atas juga ada cabai rawit yang sekarang alhamdulillah harganya lagi mahal. Jadi sahabat petani sekalian, jangan pernah putus asa. Apa yang dipaparkan semuanya nanti kita tahu bahwa pola pikir kita harus sederhanakan. Jangan kebanyakan teori. Ya, teori aplikasi pemupukan dengan pupuk kimia, pestisida kimia dan lain-lain. Kita sederhanakan jauh lebih bagus. Saya Mulhat, saya anggota Jaya Tani. Saya menanam pepaya ini udah umur 2 tahun. Hasil panen saya kira-kira 1 minggu 200 kilogram.
petani dimanapun kalian berada, setelah kita tadi review kebun milik anggota kelompok Tani Jaya Tani, yaitu tanaman horti dan tanaman pangan, kita tadi sudah review juga cabai rawit, cabai keriting, kemudian ada paria, ada pepaya, ada juga tanaman kerasnya yaitu durian, dan kemudian porang juga ada. Sekarang saatnya kita review tanaman anggur. Jadi kebetulan ini milik saya pribadi selaku ketua KOK Tani Jaya Tani. Tanaman anggur ini baru kita budidayakan di tahun 2021 ya. 2021 kita bangun greenhouse, tapi greenhouse ini tidak full kita cover dengan insect net, dengan harapan kita bisa kerja agar tidak terlalu panas. Nah, bisa dilihat ini saya sebut kebun anggur bisa diibaratkan indukan. Indukan itu kalau kapal perang itu kapal induk ya, entah itu kapal induk Amerika, Rusia, atau Ukraina. Nah, ini sengaja kita bikin seperti ini, ada 24 varian anggur supaya masyarakat bisa melihat sampel ya. Mereka bisa memilih ketika berkunjung ke kebun kami, mereka bisa memilih varietas mana yang mereka sukai. Dan ini terbukti ketika mereka berkunjung ke kebun kita, ada 15 rumah di masyarakat yang sudah membudidayakan. Artinya memang kita sengaja membuat kebun induk ini dengan masih terbatas ya, 24 varian, belum banyak, namun masyarakat animonya luar biasa ya, ketika melihat buah seperti ini mereka suka. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang sukanya yang jenisnya bulat, ada pun yang lonjong dan lain-lain. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna hijau, ataupun yang suka warna hitam. Namun perlu diketahui ini anggur sebagian besar dari Ukraina ya, negara Ukraina, ada juga dari Jepang ya. Kalau dari Ukraina itu yang biasa dikenal oleh masyarakat atau komunitas anggur itu seperti Carnival, kemudian Ninel, Trans, Jupiter, ada di ujung itu ya, ada Gospi, kemudian ada Baikonur, ada Dixon, ini ada Ducat, dan itu Banana, kemudian ada Angelica, Everest, Julian, Nizina, dan yang dari Jepang itu ada Souvenir ya. Juga ada Nina Queen kita tanam, dan juga kita budidayakan tabu lampot ya. Tabu lampot seperti ini dengan harapan masyarakat juga yang tidak memiliki lahan luas bisa membudidayakan anggur sistem tabu lampot. Dan ini sudah dibuktikan berhasil. Nanti kita review foto-fotonya yang sudah berbuah dan yang belum berbuah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.